Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Maaf karena lama update, Mimin lagi banyak kerjaan yang harus diselesaikan, jadi tidak bisa update cepat. Oke guys, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Ketika Ayano Koji tiba di I2, ia tidak menerima poin untuk hadiah kedatangan di area yang ditentukan. Sebaliknya, Ayano Koji melihat Tsukishiro dan Shiba Sensei sedang menunggunya di pantai, dan ada perahu di samping mereka. Tsukishiro meminta Ayano Koji untuk dengan patuh naik ke perahu bersama mereka. Tentunya Ayano Koji langsung menolak. Tsukishiro mengatakan bahwa mendapatkan Ayano Koji kembali utuh adalah misinya. Dan dengan demikian Tsukishiro akan menggunakan tinjunya daripada senjata apapun. Tsukishiro mengatakan tentang tujuan White Room untuk menguasai Jepang dan juga dunia. Tsukishiro mengungkapkan bahwa Amasawa adalah pengkhianat yang tidak pernah memiliki keinginan untuk membawa Ayano Koji kembali ke White Room. Seolah mengatakan bahwa pembicaraan yang tidak berguna sudah selesai, Tsukishiro dan Shiba Sensei mulai bergerak untuk menghadapi Ayano Koji 2 lawan 1. Di sini posisi mereka saat ini Tsukishiro berada di hadapan Ayano Koji, sedangkan Shiba Sensei menjaga di belakang Ayano Koji, memastikan agar Ayano Koji tidak melarikan diri. Ketika Ayano Koji mengalihkan pandangannya ke perahu, ia mendapati seseorang lagi yang bertindak sebagai nakoda. Ini berarti Ayano Koji harus menyingkirkan ketiga orang tersebut dari daftar. Tapi Tsukishiro meminta Ayano Koji untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa hanya ia dan Shiba Sensei yang akan melawannya. Tentunya Ayano Koji bukan tipe orang yang akan mempercayai kata-kata Tsukishiro begitu saja. Mungkin saja Tsukishiro membawa senjata tersembunyi di balik tangan kosongnya. Oleh karena itu, Ayano Koji harus bertarung dengan hati-hati. Karena kemungkinan adanya senjata, bala bantuan, dan faktor tidak pasti lainnya. Terlebih lagi, Tsukishiro dan Shiba Sensei berasal dari pihak sekolah, dan itu akan mempersulit posisi Ayano Koji di sini. Kedua orang dewasa itu mulai berjalan ke arah Ayano Koji pada saat bersamaan. Kedua tangan Shiba Sensei mencoba mencengkeram kepala Ayano Koji dari belakang, dan Ayano Koji menunduk sedikit untuk menghindarinya. Tsukishiro yang ada di hadapan Ayano Koji juga menyerangnya dengan gerakan yang sama seperti Shiba Sensei. Ayano Koji menghindari serangan mereka dengan berguling-guling di pantai. Ayano Koji segera bangkit dan berlari pada saat yang sama untuk melarikan diri dari serangan gabungan mereka. Keduanya pun bergegas mengejar Ayano Koji. Ayano Koji menyudahi aksi kejar-kejarannya dan berbalik menyerang Shiba Sensei yang berada tepat di belakangnya. Tsukishiro dan Shiba Sensei fokus menghindari serangan Ayano Koji dan mencoba membuang stamina Ayano Koji melalui pijakan berpasir yang tidak stabil di bawahnya. Dalam hal kekuatan bertarung, jika Ayano Koji disuruh memberikan penilaian 1-10, maka ia akan memberi skor 4 pada Tsukishiro, sedangkan Shiba Sensei mendapat skor 6. Menurut Ayano Koji, gerakan Shiba Sensei juga memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan miliknya. Tapi tepat ketika Ayano Koji mengira ia telah selesai menganalisis kekuatan Tsukishiro, Tsukishiro tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang Ayano Koji harapkan. Ayano Koji menyadari bahwa pihak lain telah memancingnya ke dalam kesimpulan itu, yang dimana mereka sengaja menyimpan kekuatan mereka dan kemudian menyerang di atas level kewaspadaannya. Ayano Koji mulai merasa panik dalam pertarungan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Tapi saat itu Kiriwin muncul dan mengutuk Tsukishiro dan Shiba Sensei karena berkelahi dengan seorang siswa di tempat yang tidak ada orangnya. Di sini Kiriwin telah memantau dari jauh pertarungan antara kedua belah pihak. Hanya karena tidak tahan melihat pertandingan 1 lawan 2, Kiriwin pun bergabung dalam pertarungan untuk membantu Ayano Koji. Tentu saja Tsukishiro dan Shiba Sensei tidak mungkin melewatkan penelusuran GPS. Kiriwin pun tersenyum dan menunjukkan jam tangannya yang rusak, dan karenanya Kiriwin tidak terdeteksi di radar GPS. Biasanya dalam keadaan normal, Tsukishiro akan mundur jika dilihat oleh siswa lain. Tapi karena ini adalah kesempatan terakhirnya dalam ujian ini, Tsukishiro hanya memasukkan Kiriwin ke dalam daftar orang yang harus dihilangkan. Kiriwin lalu melompat untuk membantu Ayano Koji sebagai senpai yang melindungi Kohai, meskipun tidak mengetahui situasinya.
Rupanya Kiriwin tertarik dengan fakta bahwa kemarin Ayano Koji dikelilingi dan dikejar-kejar oleh siswa kelas 1. Kiriwin ingin tahu tentang situasinya dan ingin menanyakan detailnya, karena ia pikir akan sangat sulit untuk melarikan diri dari situasi seperti itu. Akibatnya hari ini Kiriwin mengembala ke dalam situasi yang agak menarik. Itulah sebabnya Kiriwin merusak jam tangannya agar ia secara khusus mudah mendekati Ayano Koji. Kiriwin mengatakan bahwa ia akan mencoba mengulur waktu 1 atau 2 menit melawan Shiba Sensei. Kiriwin lalu meminta Ayano Koji untuk mengambil pose bertarung yang keren. Sambil menyeringai, Kiriwin pun membuat pose bertarungnya sendiri. Ayano Koji lalu mempertanyakan apakah Kiriwin memiliki pengalaman bertarung. Kiriwin menjawab kalau ia seorang wanita yang tentunya tidak memiliki pengalaman seperti itu, dan meminta Ayano Koji untuk tidak khawatir. Sebab Kiriwin selalu ingin mencoba memukul seseorang. Pertarungan bergeser menjadi pertarungan 1 lawan 1, yang dimana Kiriwin vs Shiba Sensei dan Ayano Koji vs Tsukishiro. Tsukishiro mencoba mengulur waktu bagi Shiba Sensei untuk mengalahkan Kiriwin. Ayano Koji melayangkan tinjunya ke pipi dan lahan Tsukishiro sehingga menyebabkan sedikit darah mengalir keluar. Tsukishiro tersenyum kecut dan menyekap darah yang menetes dari bibirnya. Tsukishiro juga mengakui kalau Ayano Koji adalah mahakarya yang tak terbantahkan dari Wetrum. Tsukishiro kemudian meraih pasir di tanah dan kemudian mengayunkan tinjunya ke Ayano Koji. Tapi Ayano Koji tidak menahan pukulan Tsukishiro, melainkan meraih lengannya dan menghentikannya. Tsukishiro berhenti tersenyum. Di tangannya ada pistol sentrum atau stand gun. Tsukishiro bertanya pada Ayano Koji bagaimana ia bisa tahu. Ayano Koji menjawab bahwa ia merasa tidak wajar ketika Tsukishiro menunduk ke tanah tadi. Ayano Koji mengundurkan tangan kanannya dan pistol sentrum itu menghantam pasir. Jika Tsukishiro hanya ingin melempar pasir, maka ia tidak perlu melihat ke bawah. Sementara itu, Shiba Sensei benar-benar menahan Kiriwin. Tsukishiro mengatakan kalau sebenarnya ia tidak ingin menggunakan kartu traf ini, tetapi Ayano Koji memaksanya untuk menggunakannya. Tsukishiro lalu mengangkat tangannya dan memanggil perahu kecil untuk mendarat. Perahu itu mulai mencoba mendarat. Namun beberapa saat kemudian sang narkoba yang bersiap untuk mendarat tiba-tiba menghidupkan mesinnya dan lepas landas dengan cepat, meninggalkan Tsukishiro dan yang lainnya. Alasannya mungkin karena ia melihat perahu kecil lain datang dari laut. Di perahu kecil itu muncul sosok capek Shiba Sensei dan Mashima Sensei. Tsukishiro bertanya bagaimana Ayano Koji memanggil mereka, karena ia telah mengambil tindakan agar para guru tidak ikut campur. Ayano Koji mengungkapkan bahwa ia telah membuat laporan sebelum waktunya, bahwa seorang siswa kelas 2A dan kelas 2D pingsan di I2. Secara alami, guru yang datang untuk memeriksa situasi akan berasal dari 2 kelas itu. Berkat Ichinose yang memberitahu Ayano Koji situasinya, ia bisa menghubungi Sakayanagi untuk meminta bantuan untuk melapor kepada para guru dan membuat persiapan yang sesuai. Dengan ini, Tsukishiro mengaku kalah dan mengatakan bahwa ia akan mundur untuk saat ini. Kata-katanya menyiratkan bahwa ia masih akan kembali. Karena Tsukishiro mengubah area yang ditentukan hanya untuk 1 siswa, ini bisa dianggap sebagai bukti campur tangan dalam ujian siswa. Shiba Sensei segera menarik tangannya dari Kiriwin karena melihat Tsukishiro sudah mengundurkan diri. Terakhir, Ayano Koji bertanya kepada Tsukishiro apakah ia benar-benar berusaha mengusirnya. Ayano Koji merasa bahwa jika ia berada di posisi Tsukishiro, Ayano Koji akan mengambil tindakan yang jauh lebih dapat diandalkan. Ayano Koji tidak mengira pria di depannya adalah seorang idiot yang bahkan tidak bisa melakukan itu. Tsukishiro mengatakan ia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi Ayano Koji merasa Tsukishiro memiliki tujuan lain. Tsukishiro meminta Ayano Koji untuk menyampaikan pesannya ke Amasawa bahwa Amasawa Ichika yang terus-menerus melanggar perintahnya telah dicap sebagai orang yang gagal, dan Amasawa tidak akan memiliki tempat untuk kembali dan dapat memilih dengan bebas untuk tetap bersekolah. Ayano Koji tidak yakin apakah Tsukishiro berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Tapi Ayano Koji yakin Wetrum tidak mungkin melepaskan Amasawa semudah itu. Oleh karena itu, Ayano Koji yakin bahwa kasus tentang Wetrum belum terselesaikan. Tsukishiro mengatakan kepada Ayano Koji untuk melakukan yang terbaik untuk bertarung sampai akhir.
Sukishiro lalu menoleh ke Mashima Sensei dan mengatakan bahwa ia dan Ayano Koji hanya mengobrol sebentar. Mashima Sensei bertanya kepada Sukishiro, apakah ia pikir ia benar-benar bisa menghapusnya seperti itu. Tetapi Sukishiro menjawab bahwa terlepas dari kebenarannya, guru seperti mereka tidak punya hak untuk tidak setuju dengannya. Ayano Koji melihat ke arah Mashima Sensei dan mengganggu seolah menandakan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Setelah memastikan bahwa Sukishiro dan Shiba Sensei pergi bersama Mashima Sensei dan Cepeshira Sensei, Ayano Koji melihat ke arah Kiriwin yang duduk di pantai dan berlutut melihat ke laut. Mungkin Kiriwin lelah berurusan dengan Shiba Sensei. Kiriwin memuji Ayano Koji atas pertarungannya. Kiriwin mengatakan kepada Ayano Koji bahwa ia tidak akan memberitahu orang lain tentang kasus ini. Tetapi ada banyak hal yang Kiriwin ingin tahu. Ayano Koji menjawab bahwa itu hanya keadaan keluarga yang rumit. Ayano Koji meninggalkan I2 bersama Kiriwin. Ketika mereka mencapai I3, Ayano Koji tidak mendapati sosok Nagumo di sana. Sebaliknya, Ayano Koji bertemu dengan beberapa siswa yang tidak terduga. Mereka bertemu dengan Horikita dan Ibuki yang menurut Ayano Koji itu adalah kombinasi yang sangat langka. Horikita lalu bertanya apakah Ayano Koji baik-baik saja. Ayano Koji menipu Horikita dengan mengatakan tidak ada yang terjadi dan ia hanya beristirahat setelah ujian 2 minggu yang melelahkan. Kiriwin mendukungnya dengan cerita yang dibuat-buat. Horikita curiga tetapi memutuskan bahwa ia hanya akan mengungkit pembicaraan ini lagi setelah ia mengumpulkan lebih banyak informasi tentang situasinya. Ayano Koji mengubah topik pembicaraan dan bertanya mengapa Horikita bersama dengan Ibuki. Horikita dan Ibuki mulai berdebat lagi tentang siapa yang menang. Tetapi Ayano Koji lega melihat keduanya menjadi sedikit lama satu sama lain. Ujian Pulau Tabak Penghuni selama 2 minggu akhirnya berakhir. Setelah pukul 6 sore, semua siswa sudah naik ke kapal. Untuk menghindarinya menjadi eksekusi publik, 5 kelompok terbawah terlebih dulu dipanggil untuk memastikan apakah mereka mampu membayar. Siswa yang tidak memiliki poin pribadi yang cukup atau mereka yang memilikinya tetapi tidak menggunakannya karena suatu alasan akan dikeluarkan saat ini. Dan harus mengemaskan barang-barang mereka dan naik ke perahu kecil. Ketika mengelilingi kapal, Ayano Koji melewati beberapa siswa kelas D dan mereka mengirim kata-kata penghiburan satu sama lain. Ayano Koji lalu berjalan ke dek kapal. Di sana, Ayano Koji menemukan Ruen sedang berbicara dengan Sakaya Nagi. Karena Ayano Koji tidak melakukan apapun untuk bersembunyi, jadi salah satu dari mereka segera memperhatikan Ayano Koji. Ayano Koji dapat melihat wajah Ruen penuh dengan bekas luka setelah bertempur sengit dengan Hosen selama ujian. Ayano Koji secara sengaja mendengar Ruen menyuruh Sakaya Nagi untuk tidak melupakan janjinya atau uangnya. Sakaya Nagi tersenyum dan berkata untuk memberitahunya ketika waktunya tiba. Rupanya Sakaya Nagi telah mempekerjakan Ruen sebagai tentara bayaran. Tapi Ruen bukanlah tipe orang yang akan bekerja secara gratis. Mempertimbangkan bahwa Ruen mundur dari ujian sebagai akibatnya, harganya pasti tidak murah. Ayano Koji berbisik dan bertanya apakah benar-benar boleh membuat janji seperti itu. Ayano Koji berterima kasih pada Sakaya Nagi atas kerjasamanya dan mengatakan bahwa ia pasti akan membayar kembali hutangnya. Sakaya Nagi mengatakan bahwa satu-satunya keinginannya adalah bersaing serius dengan Ayano Koji, yang dimana tidak ada yang ikut campur. Saat makan malam, hasil ujian diumumkan. Hasil ujian menunjukkan bahwa 5 kelompok terbawah semuanya merupakan siswa tahun ketiga. Bahkan kelompok Mikatani termasuk di dalamnya. Dari 5 kelompok ini, 3 kelompok dari kelas D, 1 kelompok dari kelas C, dan 1 kelompok dari kelas B. Ayano Koji berpikir bahwa mungkin Nagumo bermaksud agar 5 kelompok ini keluar. Tetapi melihat wajah kaget dari tahun ketiga, tampaknya itu bukan masalahnya. Mungkin pertarungannya dengan Nagumo mempengaruhi hasil kali ini, sehingga membuat barisan tahun ketiga yang diaturnya menjadi berantakan. Sukishiro menyatakan bahwa peringkat ketiga adalah kelompok Sakaya Nagi dengan 261 poin. Peringkat kedua adalah kelompok Nagumo dengan 325 poin. Dan peringkat pertama adalah Koenji dengan 367 poin yang hanya berselisih 2 poin dari Nagumo. Ketika nama Nagumo dipanggil di urutan kedua, daripada sorakan yang terdengar hanya teriakan. Horikita mengakui kemenangan Koenji, meskipun ada beberapa keengganan dan memastikan keinginan Koenji sampai kelulusan.
Di sini Horikita dan Ayano Koji membahas tentang bagaimana Koenji memenangkan 300 poin dan juga bagaimana peringkat kelas dapat berubah. Ayano Koji juga sempat berpikir jika Nagumo tidak menghalangi rencananya, maka kemungkinan Ayano Koji akan mendapatkan peringkat pertama pada ujian kali ini. Ternyata alasan Ayano Koji ingin meraih peringkat pertama adalah mendapatkan poin pribadi 1 juta yang akan ia gunakan untuk mengganti uang Horikita. Dan itulah akhir dari volume ini. Oh ya, di sini peringkat akhir Ayano Koji tidak diberitahukan. Dan menurut info yang Mimin lihat di IG atau Reddit, banyak yang menyebutkan kalau Ayano Koji berada di peringkat 11 atau 13. Dan dari spoiler yang Mimin dengar, kalau pada volume selanjutnya peringkat kelas akan berubah, yang dimana kelas Ichinose akan turun menjadi kelas D, sedangkan kelas Horikita naik ke kelas C. Tapi Mimin ingatkan sekali lagi kalau itu cuma spoiler dan belum tentu benar. Untuk volume selanjutnya menurut Mimin akan dirilis pada 25 Juli. Dan Mimin akan kembali melanjutkan pembahasannya kalau volumenya sudah ada. Dan sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya.